Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ihsanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat di pagi hari ini, Bang Ihsanuddin ya? Insya Allah, insya Allah, amin. Insya Allah. Banyak hal yang ingin Nah, disoroti, Bang Ihsanuddin ya. Namun kita ini oke, oke. diingatkan gitu ya. Nih saya dapat satu share di pesan WhatsApp bahwa jangan terpana atau jangan terjebak gitu dengan isu-isu di permukaan, tapi malas menggali apa sebenarnya yang terjadi, kedalaman masalahnya. Wah, saya teringat itu tuh. Kalau udah teringat itu saya ingat Bang Ihsanuddin nih. Jadi isu-isu apapun yang bergejolak di permukaan jangan sampai kita lupa akarnya, jangan lupa kedalamannya gitu ya. Bang Ihsanuddin, reuni 212 kemarin gitu ya, ada berita yang diangkat oleh berbagai media adalah ketika pesan Habib Rizik kepada Prabowo, tolong Pak bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang bermasalah. Nah ini yang saya garis bawahi, ini orang-orang yang bermasalah di pemerintahan Presiden Prabowo. Ada yang mengatakan, Bang Ihsanuddin, tidak sulit nih untuk melihat seperti apa wajah atau arah pemerintahan Prabowo Subianto hingga 5 tahun ke depan. Bahkan beberapa pengamat itu melihat sejak 20 Oktober silam ya, ketika pidato yang membawa nama-nama rakyat gitu ya oleh Prabowo dalam pidatonya, sekarang bisa terlihat bahkan sepak terjang pemerintahan dalam waktu 100 hari nanti gitu ya. Apakah rakyat ini hanya sekedar bumbu penyedap ketika pidato atau benar-benar gitu ya orang-orang pilihan di kabinet ini untuk kepentingan rakyat? Lalu bagaimana dengan peran kingmaker dalam kekuasaan di pemerintahan Indonesia ini, Bang Ihsanuddin? Saya ingin menyoroti itu sih dari berbagai kasus gini. Bang Ihsanuddin, bagaimana memulainya, Bang Ihsanuddin? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah dan inayah Amin. dari situasi yang istilah saya terbalansi. Terbalansinya dari disrupsi ke terbalansi itu luar biasa. Ya. Apalagi Trump mengancam kepada mereka yang akan bermain dengan BRICS dan menyingkirkan dolar akan dikenakan tarif 100%. Iya. Nah, saya mulai dari saya diundang kebetulan 212, tapi pas mau berangkat tiba-tiba badan merasa tidak bugar dan karena itu tengah malam harus berangkat tengah malam dan terbuka. Saya cenderung memilih menjaga kesehatan saya, jadi saya menggagalkan berangkatan gitu. Nah, pernyataan Habib Rizik Syihab pada 212 itu, pada peringatan 212 itu sebenarnya bertalian dengan beberapa peristiwa. Peristiwa pertama 212 itu sendiri pada 2016. Bahwa sejumlah Konglo terkejut dengan keberhasilan mempersatukan umat Islam se-Indonesia dengan kehadiran peristiwa 212 itu. Yang inti dari 212 itu adalah penolakan terhadap Ahok. Sehingga pada pilkada Ahok dengan mudah tanpa diduga, padahal dengan segenap kekuatan mereka mengerahkan segenap kemampuan bertujuan mengalahkan Anies. Dan dalam dialog saya dengan beberapa kalangan, termasuk dengan Habib sendiri, karena kebetulan di 212 itu saya hadir. Cuma saya berjanji dalam diri saya ketika saya panggung, saya turun panggung gitu. Jadi ada seseorang yang datang, saya mau mengucapkan terima kasih, saya sudah diundang. Setelah itu pergi. Nah, saya nggak mau tuh sepanggung sama dia, saya nggak mau tuh gitu. Saya turun duluan gitu. Iya. Dan saya melihat di situ suasana kebatinan bagaimana orang-orang yang ada di sekitar orang itu gitu loh. Oh iya. Saya melihat betul dong mata kepala karena
jarak saya cuma jarak 5 meter gitu. Saya di panggung kok waktu itu saat itu gitu. Habis hujan lagi. Iya betul. Saya ngeliat betul gitu. Jadi itu peristiwa bukan peristiwa biasa 212 gitu. Karena di belakang peristiwa 212 itu baik 411 maupun 212 ada motif-motif politik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang bermaksud menunggangi 411 dan 212. Tapi dan karenanya pada 212 itu sejumlah aktivis ditangkap gitu ya, termasuk Rahmawati Soekarno Putri yang ikut diduga melakukan makar gitu. Yang sampai dengan meninggalnya tidak ada SP3 bagi Rahmawati Soekarno Putri gitu. Nah, jadi kalau sekarang diperingati dan sebelumnya diperingati di Athens, saya pun hadir gitu ya. Saya melihat pernyataan waspadai sejumlah orang-orang itu karena beberapa orang-orang itu terlibat dengan beberapa peristiwa. Tadi peristiwa 212 sendiri, di mana di belakang itu Ahok menyatakan Joko Widodo tidak akan pernah bisa menjadi presiden tanpa bantuan pengembang. Gitu tuh. Iya. Kalimat itu saya tulis dalam Bangsa Terbelah. Kalimat itu juga yang saya kutip dalam Prahara Bangsa gitu. Karena membuktikan tesis saya tentang demokrasi korporasi. Bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada akhirnya adalah kekuatan korporasi untuk mempengaruhi masyarakat. Tesisnya dimulai dengan tesisnya Duke Klein yang saya berulang-ulang saya sebut. Bahwa semua kekuatan sosial politik sangat tergantung pada kekuatan modal finansial, kata Duke Klein. Itu karenanya dalam tesis yang dibangun Duke Klein, saya ngebangun sintesanya, bukan antitesanya, bukan modal sosial harus mengalahkan modal finansial. Saya ngebangun bagaimana Islam memandang bahwa modal sosial, sinergi, akomodatif, equilibrium dengan modal finansial. Sehingga si modal finansial tidak pernah bisa merendahkan, menghinakan modal sosial. Artinya ketika orang kaya memberikan sesuatu kepada si fakir miskin, dia tidak merendahkan si fakir miskin gitu. Itu sangat bertentangan dengan demokrasi korporasi. Sementara pernyataan Ahok membuktikan bahwa pasal 6A ayat 2 itu tegak di Indonesia, kekuatan korporasi tegak di Indonesia gitu. Nah, itu peristiwa 212 2016. Berlanjut kemudian ke pemilu 2019 kan. Berlanjut ke pemilu 2019 dan kalau kita lihat ke pemilu 2019 kita lihat bagaimana dukungan itu berjalan gitu ya. Terus sebelumnya terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan gitu. Beberapa peristiwa yang mengiringi peristiwa itu adalah KM 50. Nah, sebenarnya ada mata rantai pada peristiwa peringatan misalnya pada peristiwa misalnya di markas Megamendung ya. Dengan sejumlah intel yang tertangkap gitu ya. Itu kan mengejutkan bagaimana intel dilucuti gitu. Itu kewibawaan negara itu dipermalukan di situ karena ketahuan gitu. Nah, ini konfliknya membesar. Konflik itu membesar dan terjadilah maka muncullah peristiwa KM 50. Di KM 50 itulah tercatat sejumlah pejabat yang terlibat yang dalam catatan Habib Rizik Syihab dia tidak layak duduk dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Siapa orang-orang itu? Orang-orang itu sudah disebut terbuka oleh Habib Rizik. Terbuka oleh Habib Rizik dan disampaikan juga ke Dasko pada saat Dasko menjumpai Habib. Ingat ya? Iya, ingat kita. Iya, kan fotonya beredar. Iya, betul. Fotonya. Yang menariknya dalam kesempatan itu Rizik tidak menitipkan orang, menarik kan? Iya.
Saya ulang di sini. Di sini saya mengakui jernihnya permainan politiknya Rizik. Dia menyebutkan tentang sejumlah orang yang menjadi liabilities gitu ya. Ada disebut Budi Gunawan, ada disebut Tito Karnavian, ada disebut sejumlah koruptor gitu ya. Disebut tuh semuanya. Gitu. Tapi saat itu juga dalam Rizik tidak menitipkan orang, dudukan seorang ini nggak gitu. Apa artinya? Tidak ada vested interest di situ. Di situ menariknya. Jadi ini maaf pendengar Rasil, pemirsa Rasil TV. Ini dialog saya dengan Habib Rizik Shihab di Mekah kemarin selama kurang lebih sekitar 4,5 jam. Dan ada beberapa orang, tapi orang-orang yang menyaksikan itu cuma diam. Karena memang istilah saya, itu memang diskusi saya, debat saya dengan, dalam beberapa hal saya berbeda, dalam beberapa hal saya sama gitu ya, dengan Habib Rizik Shihab gitu. Selama 4,5 jam itu gitu. Dalam cara kita memandang masalah gitu. Nah, di situ saya melihat Rizik Shihab tidak menitipkan kepentingannya apapun gitu, kecuali satu kepentingan lebih besar. Nah, itulah kalimatnya. Yuk kita bersatu. Nah, di sini yuk kita bersatu. Artinya kalau memang Umaro mau melakukan perjalanan seperti itu, monggo gitu. Nah, pada yang membuat saya agak heran gitu ya, kenapa mesti keluar, jangan ganggu. Itu menurut saya di situ misleading, menyesatkan. Kenapa menyesat? Karena kita bisa watawasobil haq, watawasobil sober. Kita bisa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tunhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita bisa melakukan kebaikan, kita juga bisa mencegah kemungkaran sepanjang didasarkan atas wa tu'minuna billah. Jadi paling tidak jangan bilang kita tidak boleh, kita memang tidak akan mengganggu, tapi kalimatnya yang penting adalah bagaimana kita watawasobil haq, watawasobil sober, tapi juga kita kemudian mencegah kemungkaran, tapi menjunjung kebaikan dalam sikap keimanan. Mestinya bukan kalimat kita jangan ganggu, bukan itu gitu. Kita akan terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa ini. Itu konsisten kalimatnya. Dengan yuk kita bersatu dan kita akan memberikan kontribusi terbaik. Itu pengakuan partisipasi. Di situ ketemu dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang positif. Saya misalnya, saya nggak ngambil contoh siapa-siapa. Saya ngambil contoh diri saya. Saya baik di dalam maupun di luar, saya berkontribusi. Kalau cara pandang musuh saya beda, lawan bicara saya adalah negatif, maka saya dianggap saya kritikus. Saya dianggap adalah orang yang oposisi gitu. Tapi kalau cara pandang Anda, cara pandang yang positive thinking, cara pandang Anda yang luas, mendalam. Saya ulang, cara pandang Anda luas, mendalam, dan terpadu gitu ya. Maka Anda akan melihat saya memberikan masukan. Kan tergantung cara pandang. Apa poinnya? Di situ bukan hanya masyarakat luas, banyak pejabat pun dangkal. Sampai saya di-ban oleh sejumlah menteri. Sampai saya di-ban, dilarang untuk bicara. Saya tidak akan pernah diundang. Termasuk sejumlah media bahkan gitu loh. Apa poinnya? Karena argumen-argumen yang dibangun, argumen-argumen dangkal, argumen-argumen yang punya yang syarat dan kepentingan kelompok. Bukan argumen national interest. Bukan argumen-argumen yang ngebangun yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kalau pakai konsep kita, saya bahkan jadikan waktu Habib Rizik baru pulang, dia menggunakan konsep ukhuwah. Ukhuwah wasatan gitu ya. Ukhuwah Islamiyah. Saya bilang mestinya kita, kalau buat kita bukan sekedar itu, kita adalah ukhuwah imaniyah. Persaudaraan dalam keimanan, karena innal mu'minina ikhwan gitu kan posisi. Nah, kalau dari situ kita naik ke dalam posisi ini, Indonesia bersatu, maka prinsipnya ketika Indonesia menerapkan demokrasi liberal,
tegas, saya ulang nih. Hmm. Karena Indonesia menerapkan demokrasi liberal, maka kalimat jangan ada gaduh, jangan mengganggu pemerintahan, itu adalah pernyataan yang salah, bahkan di situ dangkalnya. Itu vested interest. Iya, iya, iya. Itu artinya Anda tidak mengerti sistem, Anda subjektif, Anda egois. Iya. Anda mau berkuasa dengan sistem yang liberal, tapi Anda tidak ingin dikritik. Anda tidak ingin diganggu. Padahal Anda menerapkan sistem yang penuh dengan kegaduhan. Anda menerapkan sistem yang penuh dengan kritik. Tapi Anda tidak mau dengan kritik, Anda tidak mau dengan gaduh. Ya ganti sistem dong. Ganti sistem gitu. Saya di sini menganggap sejak SBY berkuasa, ini saya ingat betul karena SBY ini. Saya ulang jadi karena SBY, karena kalimat SBY jelas sekali kalimat waktu itu. Sudahlah jangan gaduh kita. Hentikanlah kegaduhan politik. Mari kita ngebangun. Anda yang menggagas demokrasi liberal di negeri ini, Anda kemudian menolak kegaduhan. Logika politik apa yang ada dalam benak Anda kayak gitu? Iya. Loh, iya dong. Iya dong. Anda bangga dengan demokrasi liberal. Anda bangga dengan Undang-Undang Dasar 2002 sebagai produk paripurna. Padahal itu adalah konsep yang menjungkir balikan pemikiran-pemikiran pendiri bangsa. Gitu. Itu akar masalahnya. Jadi dari 2004 hingga hari ini selalu terjadi inkonsistensi dalam berpikir. Inkonsistensi berpikir itu bukan hanya terjadi pada yang namanya pada umaro, tapi juga pada ulama. Nggak boleh begitu. Mestinya kalau kita mau lihat begitu kita bicara dalam. Saya tidak bicara dalam tataran orang ya. Saya tidak bicara dalam tataran aktor. Sami'na wa ata'na. Konsepnya adalah sami'na wa ata'na. Ata'na itu konsep aktor, sami'na itu konsep sistem. Saya bicara dalam tataran sistem. Ketika aktornya salah, ketika aktornya tidak berbuat secara proporsional, maka kita akan tarik ke dalam sistem, ke dalam sami'na, ke dalam sistem. Kan Rasulullah diajarkan Iqra sampai dengan al-yauma akmaltu lakum, itu adalah bagaimana Rasulullah mendengar dari Jibril. Artinya Rasulullah mendengar sistem yang dibangun untuk satu sistem kehidupan. Sampai akhirnya keluar kalimat hudalinas, hudalil mutakin. Kan gitu kan, petunjuk bagi kehidupan manusia, petunjuk bagi orang yang namanya, petunjuk itu kan disampaikan dengan mendengar, sami'na. Artinya yang diajarkan adalah sistem. Nah, karena itu ketika kita bicara tentang aktor, kita akan balikin dulu ke sistem. Apakah pembicaraan si aktor itu sesuai dengan sistem atau enggak? Karena sistemnya adalah gaduh, karena sistemnya adalah demokrasi liberal, gunakan sistem demokrasi liberal untuk membongkar demokrasi liberal. Gitu. Loh, saya tidak menggunakan modal apa-apa, saya cuma, Anda menerapkan demokrasi liberal. Saya pakai demokrasi liberal itu untuk ngegebuk Anda. Saya tidak gunakan yang lain-lain. Gitu. Jadi kalau saya sampai di dalam bahasa hari-harinya, gue disingkirin atau gue disudutkan atau katakan gue diasingin gitu ya dengan dunia publik. Loh, saya punya dunia sendiri yang saya bilang saya punya dunia sendiri yang memberikan keleluasan pada saya untuk menyampaikan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilikal masir. Saya punya itu gitu. Jadi 212 kemarin ketika bilang konsepnya begitu, bagaimana kita mendukung? Oke, kita dukung. Tapi kita dukung yang penuh dengan kebaikan. Tapi pada saat dia melakukan kemungkaran, kita wajib mengingatkan. Gitu, misalnya, punya kewajiban kita mengingatkan. Tapi bukan berarti kita mengganggu. Kita tidak mengganggu, kita berkontribusi untuk kebaikan. Itu yang saya bilang positive thinking. Nah, repotnya, dari mulai pejabat sampai dengan rakyat kecil, itu tidak mampu membedakan model berpikir. Coba Rasulullah kurang apa dikritik. Rasulullah kurang apa? Tetap saja dengan lapangan dengan sikap lapang. Coba berapa dalam sejarah Khulafaur Rasyidin, bagaimana perdebatan sampai saling bunuh kayak gitu kan? Itu kan tetap menggambarkan bahwa yang namanya kekuasaan penuh dengan daya tarik gitu ya, baik daya tarik positif maupun daya tarik negatif. Itu kekuasaan. Itu kekuasaan. Itulah yang namanya fata morgana kekuasaan. Di situ makanya kekuasaan itu bisa menjadi amanah, bisa jadi menjadi musibah. Gitu.
Dia bisa menjadi amanah, dia bisa menjadi berkah gitu ya. Tapi pada saat yang sama dia bisa menjadi musibah. Makanya ketika kita terima kekuasaan, kita nyebutnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan alhamdulillah. Kalau saya sebelum sampai ke situ, iya, bukan alhamdulillah. Kalau saya bilang, ketika saya ditawari aja, ini pengalaman pribadi. Iya. Dan pengalaman pribadi bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bukan. Pengalaman lebih dari jari tangan sebelah satu tangan gitu ya. Jawaban saya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Innalillahi. Kalau mau silakan, kalau enggak apa-apa. Buat saya perjalanan itu keputusan Allah. Karena tidak ada keputusan yang kebetulan. Gitu loh. Jadinya Fufu Fafa misalnya, Fufu Fafa menjadi seperti Habib Rizik sebut tentang Fufu Fafa. Gitu ya. Itu kan atas izin Allah. Allah mengizinkan, tapi bukan berarti kemudian Allah menghadirkan itu, bukan. Itu Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, secara pandangnya begitu. Gitu loh. Jadi cara pandang kita cara pandang yang kalau dalam bahasa saya meminimalkan subjektivitas. Nah, di sini orang tidak suka dengan cara pandang kayak gini. Karena tiap orang sudah punya subjektivitas. Orang sudah punya kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok. Muncullah istilah dinasti. Dinasti itu dalam politik, apakah demokrasi liberal atau bukan, itu terjadi. Itu terjadi dan itu tidak bisa dihindari. Persoalan pokoknya Islam pun mengakui dinasti. Persoalan pokoknya, dinastinya pakai kriteria yang baik apa enggak? Nah, itu. Pakai unsur-unsur yang baik apa enggak? Sama seperti orang cerita tentang oligarki bisnis, oligarki politik. Islam juga oligarki. Tapi oligarki dengan ukuran-ukuran yang baik, dengan ukuran-ukuran yang benar, dengan ukuran-ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan ukuran-ukuran yang sesuai dengan petunjuk Allah, hudalinas tadi, sama hudalil mutakid. Jadi ada ukuran-ukuran yang tidak bisa disanggah, yang kemudian seluruh umat manusia mengakui bahwa ukuran itu adalah benar. Gitu. Kan ketidakbenaran Islam dalam pandangan umat manusia di dunia hanya karena kedengkian. Kan dan kedengkiannya nggak enak lagi, kedengkian sara. Kedengkian suku, kan gitu ceritanya. Kalau mau diambil dalam cara berpikir begitu. Nah, itu enggak. Jadi cerita peristiwa 212 kemarin itu begitu. Dan menurut saya ketika Prabowo diberitakan oleh The Economist sampai kayak gitu ya. Dan minggu lalu saya bilang saya tidak yakin Prabowo ketemu dengan Trump, dan itu ternyata benar gitu ya. Itu kan membuktikan. Sebagaimana juga saya bercerita tentang bagaimana bagaimana Luhut bin Sarpanjaitan ketemu dengan Donald Trump pada periode Trump pertama gitu. Gitu enggak melihatnya. Nah, disinggung kekuasaan, ada kekuasaan ini yang secara jabatan dia berkuasa, tapi ada juga dia hanya menunduki saja, tapi tidak mengontrol. Ada istilah kingmaker ini kalau di negeri ini gimana Bang Ihsanuddin dengan pemerintahan yang baru? Kingmaker ini kan sebenarnya apakah seseorang, nah ini menarik ya. Saya ngebahas konsepnya dulu ya. Konsepnya dulu, sistemnya dulu, baru kita bicara tentang orangnya. Kingmaker secara politik adalah orang-orang yang merancang sesuatu, khususnya merancang tentang seseorang duduk dalam jabatan tertentu, lalu kemudian dia ngebangun satu sistem pengorganisasian untuk mewujudkan rancangan itu. Gitu. Per definisi begitu gitu. Sekarang persoalan pokoknya ya. Isi rancangannya itu bermuatan apa? Bermuatan kepentingan dirinya, keluarganya, atau kelompoknya, atau kepentingan negara. Di situ. Di situ pertanyaan besarnya gitu ya. Nah, saya sejak awal menyebut bahwa Joko Widodo merancang sesuatu terhadap negeri ini itu karena sesungguhnya dia menghadapi satu tingkat kecemasan yang amat sangat. Saya ulang. Lengsernya dia dan kembali ke Solo sesungguhnya diikuti bersama dengan sikap kecemasan yang amat sangat. Itu masalah besarnya. Nah, ada 5 masalah yang membuat dia cemas. Gitu. 5. Dan nggak tahu itu karena saya juga viralkan itu gitu. Nah, kasus Blok Medan. Siapa yang bisa menghindar? Kasus illegal mining, illegal ekspor nikel. Siapa yang
yang kemudian itu sebenarnya bermula dari pernyataan Luhut Binsar Panjaitan pada September 2023 dan itu saya sampaikan pada 10 Juli 2024 di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara bersama almarhum Faisal Basri. Faisal menjebrengkan lebih dalam, saya bilang ini asal muasalnya adalah pernyataan Luhut Binsar Panjaitan. Bukan pernyataan Faisal Basri yang bersumber dari KPK. KPK melakukan itu karena mengetahui ada perbedaan data bea cukai Cina dengan yang diekspor dari Indonesia. Terjadi ilegal ekspor, gitu ketahuan peristiwanya. Itu mengerikan. Kasus itu mengerikan. Itu kasus Blok Medan begitu, kasus illegal mining sama illegal ekspor begitu gitu ya. Belum lagi kasus yang dilaporkan oleh yang namanya Ubaidillah Badrun ya. Dan yang kasus yang dilaporkan oleh Marwan Batubara gitu. Kan laporan itu kan akan berumur panjang 30 tahun. Iya. Laporan itu kan berumur panjang 30 tahun loh. 30 tahun ya. Panjang terus itu gitu. Belum lagi cerita tentang bagaimana uang 27 miliar yang dikembalikan lewat yang namanya Magdir Ismail. Sementara Magdir Ismail adalah gitulah lawyernya bagi Dito. Sementara Dito terkait sama yang namanya gitu loh. Raffi Ahmad berkaitan dengan ngurut-ngurutnya sampai kayak gitu loh. itu isu keempatnya. Artinya memang luar biasa tingkat kecemasannya sesungguhnya. Iya. Jadi yang dibalik itu tuh baru berikutnya kasus Fufu Fafa kan? Iya. Kasus Fufu Fafa. Jadi artinya Joko Widodo mencemaskan keselamatan anak-anaknya, Gibran Raka Buming Raka, mencemaskan Kaisang, mencemaskan Kahiyang, 3 anaknya termasuk Bobi Nasution. Nah dari sanalah dirancang itu kalau saya ngelihatnya. Nah apakah ini Allah mengizinkan? Buat saya dalam beberapa hal maka ramah sudah terbuka. Maka ramah sudah terjadi. Cuma maka ramah itu terjadi dalam wujud yang namanya kalau saya dalam konfigurasi sosial, bukan dalam konfigurasi hukum. Nah, teman-teman yang bermaksud melakukan penuntutan terhadap Joko Widodo, nah, di sini menarik saya masuk di sini. Konfigurasi sosial politiknya, mereka bermaksud melakukan konfigurasi hukum dengan meminta Joko Widodo diadili, Fufu Fafa diadili, kan gitu kan? Artinya masuk politik. Nah, di sini sistem. Pada sistem Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945, peradilan hukumnya bisa menjadi peradilan politik dalam lembaga yang bernama lembaga tertinggi, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu terjadi pada Soekarno. Ingat ya, yang dinyatakan terlibat. Itu terjadi pada Soeharto, yang dinyatakan melakukan KKN. Gitu kan? Itu terjadi pada Habibie, yang laporan pertanggungjawaban ditolak karena 2 kasus, kasus Tim-Tim dan kasus Bang Bali. Itu terjadi pada Abdurrahman Wahid karena Bulog Gate, gitu kan? Baru berikutnya terjadi Megawati dikalahkan pada 2004, maka semua diserahkan kepada keputusan rakyat. Bayangkan kalau kemudian rakyatnya difabrikasi, keputusan rakyatnya difabrikasi, keputusan rakyatnya dimanipulasi, sehingga itu sebagai rakyat, sehingga nampak sebagai sebuah keputusan rakyat yang benar. Apa contohnya? Survei. Ketemu lagi Juklain konsepnya. Jadilah di situ masalah bahwa peradilan yang dilakukan oleh MPR dulu tidak bisa lagi jalan karena MPR-nya, kalau pakai istilahnya Amin Rais, dilucuti kewenangan. Nah, mereka masuk ke dalam peradilan hukum. Nah, ketika hukumnya seperti sekarang, ingat nggak bagaimana saya tampil di TV swasta? Saya menuding pakai tangan kiri tentang lembaga hukum. Nah, di situ nampak ketika hukum, saya pakai 2 tesis. Ketika hukum tidak lagi menerapkan equality before the law, ketika hukum tidak lagi bicara rule of law, tapi hukum menerapkan satu tesis sosiologi hukum. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin kaya seseorang, semakin sedikit hukum yang berlaku atas dirinya. Maka pada hakikatnya hukum dilakukan dengan format jual beli. Maka kita lihat sekarang pagelaran polisi nembak polisi melakukan semua abuse of power. Itu makaramah. Itu makaramah itu.
Apa iya dirancang seorang polisi nembak anak paskibraka? Ya, Apa iya memang dirancang polisi membunuh perempuan hamil? Apa iya dirancang memang polisi ngebunuh polisi? Apa iya memang kasus Sambo bagaimana ajudan menembak ajudan? Iya. Kan gitu ya. Kan itu bagaimana sekarang ternyata terbuka polisi juga mengetahui secara persis tentang judi online gitu loh. Yeah. Nah itu kan luar biasa di situ. Itu karena itu konfigurasi sosial yang tidak pernah bisa menjadi konfigurasi politik dan konfigurasi politik mungkin, tapi yang bisa menjadi peta hukum. Kenapa? Hukumnya cacat, bahkan cenderung menjadi bebek ngesot, lemdak. Begitu ngelihatnya Angga kalau ngelihat dalam konstruksi tadi gitu. Soal bagaimana dinasti. Nah, dinasti yang benar mestinya dinasti seperti Rasulullah. Jika Fatimah melakukan pencurian, maka aku yang akan memotong tangannya. Gitu. Artinya lagi-lagi gitu ya. Sebuah dinasti yang dibangun dengan ukuran-ukuran amat sangat objektif. Dinasti yang dibangun dengan ukuran-ukuran kepentingan rakyat yang dijunjung paling utama. Bukan kepentingan korporat. Bukan kepentingan konglomerat. Gitu, gitu logikanya. Angga. Nah, Bang Ihsanuddin, ketika dikatakan oleh Habib Rizik supaya Presiden Prabowo membersihkan orang bermasalah, analisanya sekarang menurut Bang Ihsanuddin, apakah Prabowo ini mampu apa tidak? Nah itu tuh. Oke. Ini pertanyaan menantang. Baik. Saya ngambil indikasi, Angga. Di sini saya sangat berseberangan dengan keputusan politik yang dibangun oleh Prabowo Subianto. Apalagi ketika saya ingat 2019 saya bersama-sama dengan Pak Prabowo ya. Ketika Prabowo menyetujui Luhut sebagai Dewan Ekonomi Nasional, utusan Presiden untuk bidang investasi, masuknya Purnomo Yusgiantoro, ya, masuknya Mari Elka Pangestu, masuknya Hatip Basri, masuknya sejumlah orang yang berada dalam jejaring neoliberal, maka sesungguhnya kabinet ini kabinet yang tetap kental dengan neoliberal. Itu dulu kalimat pentingnya. Yeah. Apalagi kemudian dia mau memasukkan Anggito sebagai badan penerima negara. Nah itu yang baru tuh. Yang baru. Saya sudah tahu sejak lama saya tahu bahkan betapa Anggito akan diplot menjadi Kementerian Penerima Negara. Ini kan Ihsanuddin Nursi gagasnya di DPR dan kemudian pada 2004. Iya. Boleh tanya beberapa saksi ketika Mega menjadi capres, bagaimana mereka mengutus ketemu saya dan kemudian muncul lagi menjadi itu, dan saya menyebut sebagai badan penerima negara yang identik dengan Internal Revenue Services di Amerika. Ketika itu saya menolak gagas Undang-Undang 17 2003, di mana semua kekuatan keuangan di satu tangan, dengan tujuan Bank Dunia dan IMF dengan mudah menekan Kementerian Keuangan. Itu Undang-Undang 17 2003. Kemudian saya di Komisi 11 saya menyebut ini patut dipecah, ini patut dipisah. Dan saya bilang sama teman-teman di Komisi 11, kalau Anda bisa melakukannya, saya cium tangan satu persatu dengan Anda. Wah, gitu ceritanya. Nah, sekarang digagas, masuk Anggito. Ya udah sama. Memang Anggito siapa? Dalam sejarahnya mana Anggito menunjukkan sebuah sikap keberpihakan ke dalam kepentingan keuangan nasional? Anggito pernah menjadi Badan Kebijakan Fiskal. Anggito pernah menjadi Dirjen di Kementerian Agama, dia mengundurkan diri ketika Surya Dharma Ali masuk penjara. Iya, betul. Ya kan? Anggito menjadi BPKH. Ketika Anggito, kita ambil aja deh. Ketika Anggito menjadi ketua BPKH, mana kepentingan umat? Mana janji Anggito kepada 212? Ini membuka luka lama ini. Saya tertawa terbahak-bahak karena saya berhasil membuktikan itu ke hadapan sejumlah ulama yang mempercayai dia. Saya ulang ya, saya tertawa terbahak-bahak karena saya berhasil membuktikan asumsi-asumsi yang bangun siapa Anggito Abimanyu. Gitu. Noh, ini relasi sami nawato nah.
Sistem apa yang dibawa oleh Anggito? Kenapa Anggito begitu? Gitu loh. Itu indikator-indikatornya. Jadi ketika yang namanya APBN sudah tergantung kepada perpajakan sebesar 80% dan Anggito masuk dalam rangka mengelola penerimaan negara, maka apa motifnya? Motifnya adalah, kalau saya bilang, meningkatkan penerimaan negara. Ini berarti menyangkut soal PPh yang akan naik, PPN yang akan naik 1%, yang hakikatnya naik 9%. Oke. Sekarang akankah Anggito melakukan itu? Menarik di sini. Sri Mulyani di Komisi 11 menyatakan akan tetap melaksanakan kenaikan PPN 1%. Kenapa? Karena APBN-nya sudah merancang kenaikan pendapatan sebesar 42 sampai 43 triliun dari kenaikan 9% itu. Dari 11 ke 12%. Yang realnya sebenarnya 9% di pasar. Di pasarnya nanti tidak 9%, tetapi bisa menjadi 15%. Oke? Dia naik 42 sampai dengan 43 triliun. Oke. Tapi menarik di sini. Luhut Binsar Panjaitan menyatakan hampir dipastikan. Menarik di sini. Hampir dipastikan bahwa PPN itu ditunda. Walaupun itu perintah undang-undang. Itu Luhut. Jadi antara Dewan Ekonomi Nasional dengan Kementerian Keuangan itu. Sekarang kalau itu dimasukkan ke dalam Badan Penerimaan Negara, maka muncul tantangan, ada 7 tantangan besar. Di situ. Maka saya bilang, ringkasnya cerita, pada 2025 pun, ketika Indonesia bisa mencapai target 5,2% pertumbuhan ekonominya, maka Indonesia sebenarnya mencapai sukses. Jadi jangan bicara 7%, 8%, mustahil. Gitu. Saya bahkan dalam outlook saya, Indonesia cuma mencapai 5%. Karena turbulensi ekonomi yang dahsyat dari apa yang dilakukan oleh Trump, dalam rangka Trump melakukan lagi currency war. Ini saya ngomong tentang currency war berkali-kali ini di Rasil. Orang baru sadar. Sama seperti bicara tentang perang dagang. Nah, poinnya adalah dia kabinet Prabowo Subianto, kabinet yang punya muatan neoliberal yang luar biasa. Nah, kalau dalam perdebatan akademik, dalam diskusi akademik, ini nggak mungkin beralih ke dalam sistem pasal 33. Nggak mungkin, ya? Ini diskusi saya dengan sejumlah tokoh yang bersangkutan soalnya, misalnya dengan Hatip Basri, misalnya dengan yang namanya Purnomo Yusgiantoro. Ini perdebatannya langsung gitu loh, jadi bukan lagi melalui orang gitu. Jadi saya punya pengalaman kayak gitu. Jadi, nah, apakah Prabowo berani akan menegakkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1, 2, dan 3 dan dikembalikan ke dalam perintah melindungi segenap tumpah darah bangsa, gitu ya, mencerdaskan dan menyejahterakan, lalu kemudian ngebangun rasa keadilan, gitu. Saya tidak tahu, karena perintah pasal 33 yang berhubungan dengan sejumlah pasal lain dalam Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus 45 yang dirujuk dalam kata bukan itu memerintahkan 5 hal. 1. Bebaskan bangsa ini dari ketertindasan. Bebaskan bangsa ini dari kebodohan. Bebaskan bangsa ini dari kemiskinan. Bebaskan bangsa ini dari ketimpangan. Bebaskan bangsa ini dari kehinaan. Coba lihat APBN 2025. Gini rasionya saja tidak berani dia turunin. Nilai tukarnya saja tetap 16.200, 16.100. Itu sukses gitu? Halo? Itu sukses gitu? Begitu Angga. Baik, Bang Ihsanuddin. Baik, sebagai penutup. Jadi artinya kalau Prabowo Subianto mau itu, dia ngebongkar habis-habisan luar biasa pada APBN. Nah itu ya. Dia bongkar habis-habisan. Dan dia harus memenuhi janjinya. Bagaimana memberi makanan bergizi gitu. Bang Ihsanuddin sebagai penutup, tadi kan disinggung kalau sebenarnya kalimat yang tidak pas diungkapkan oleh pemimpin adalah jangan ganggu, itu nggak pas sama sekali. Tapi ya harusnya watawasau bil haq watawasau bisob. Nah, sebagai penutup singkat Bang Ihsanuddin bagaimana? Saya memang mungkin outspoken ya istilah. Orang yang ngomong apa adanya.
karena saya membebaskan diri saya dari kepentingan pribadi gitu ya. Karena itu izinkan saya minta maaf kepada pendengar Rasil, pemirsa Rasil TV yang mungkin tidak cocok dengan gaya saya. Saya minta maaf sekali lagi. Ini saya menyampaikan apa adanya. Saya bebas dari kepentingan. Insya Allah saya dalam intan serumah yang surukum wa isabit akdamakum. Nah sekarang bagaimana kita melakukan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr gitu ya. Sebenarnya kalau saya pakai pengalaman saya aja. Ketika saya sering berdiskusi di Kertanegara, ketika saya sering berdiskusi di Bojongkoneng gitu ya, itu kan dokumen-dokumen saya diambil, saya serahkan. Jadi saya sudah, ya itu aja diulang. Itu aja diulang. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa Prabowo Subianto dalam arahan di Bojongkoneng dan di Lembah Tidar merujuk ke dalam 2 buku, Indonesia Paradox dan tentang negara gagal yang ditulis oleh Daron Acemoglu dari Harvard. Coba menggunakan ukuran-ukuran yang disebut negara gagal itu berdasarkan ukuran Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 45. Apa artinya? Negara gagal adalah negara yang gagal membebaskan bangsanya dari ketertindasan. Yang negaranya gagal membebaskan bangsanya dari kebodohan. Yang negaranya gagal dalam membebaskan dari kemiskinan. Yang negara gagal dalam membebaskan rakyatnya dari ketimpangan dan kehinaan. Itu indikator konkret. Itu yang dibangun oleh yang namanya para pendiri republik. Tidak perlu melihat yang lain kok. Nah, kalau mau diambil indikator-indikator strategi fungsional, boleh saja. Tapi referensinya tidak perlu keluar. Nah, ketika kita wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, maka sama. Kita memberikan masukan itu dengan namanya wa tawasau bil haq. Artinya memberikan masukan dengan benar. Itu artinya dengan benar berarti ada ukuran, ada konsepnya, ada sistemnya yang diusulkan. Bagaimana kita mengusulkan sesuatu yang hak itu dengan rujukan hudalinas, hudalil muttaqin. Gitu. Kalau saya ngelihatnya begitu, karena wa tawasau bil haq, kita mainkan dalam kebenaran. Ukuran kebenaran kita sampaikan adalah ukuran kebenaran yang hudalinas, hudalil muttaqin. Kalau pakai konstitusi kita gunakan yang namanya kata pembukaan. Tadi seperti saya sampaikan. Wa tawasau bil sabr, dan kita melakukan dengan sikap sabar. Sabar itu apa? Ya, artinya akan ada tantangan. Tantangannya kita saja dengan sikap tangguh, teguh, dan teduh. Saya kira begitu, Angga. Siap, Pak Ihsanuddin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.